Dinding kamar kos itu seolah-olah bernafas. Namun nafasnya adalah uap kemiskinan yang pengap dan busuk. Catnya yang berwarna hijau kusam telah lama mengelupas, menyerupai luka koreng pada kulit seseorang yang pesakitan yang tidak kunjung sembuh. Di sudut langit-langit, sarang laba-laba bergoyang ditiup angin yang masuk melalui jendela kayu yang sudah lapuk, menciptakan bayangan panjang yang menari di atas kasur tipis milik Andi. Kasur itu bukan lagi sebuah tempat istirahat. Ia adalah saksi bisu dari 1000 malam yang dihabiskan Andi untuk meratapi nasibnya, merasai perihnya perut yang kosong, dan menelan bulat-bulat harga diri yang telah dihancurkan hingga menjadi debu. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Andi duduk di tepi ranjangnya, jemarinya yang kasar meraba jahitan ransel tua yang sudah berkali-kali ia perbaiki dengan benang nilon murahan. Di luar kamar, suara tawa pecah menggelegar memenuhi lorong kos-kosan yang sempit itu. Itu adalah tawa yang sangat ia kenal, tawa yang mengandung racun, tawa yang setiap nadanya dirancang untuk merobek jantungnya. "Andi, kau masih di dalam?" teriak sebuah suara berat yang penuh dengan nada merendahkan. Itu suara Bimo, anak seorang juragan tanah yang merasa bahwa uang di dompetnya itu memberinya hak untuk menjadi Tuhan di bangunan kecil ini. "Aku mencium bau mie instan kadaluarsa lagi. Apakah itu sarapan mewahmu hari ini?" Suara tawa lainnya menyusul, lebih melengking dan tajam. "Jangan begitu, Bimo. Dia sedang menabung. Siapa tahu 10 tahun lagi dia bisa membeli sepasang sepatu yang tidak berlubang," timpal Rian, kaki tangan setia Bimo yang selalu mencari muka. Andi memejamkan mata. Rahangnya mengatup rapat hingga sendi-sendinya terasa linu. Ia bisa merasakan aliran darahnya berdesir kencang, membawa kemarahan yang membara, namun tertahan oleh rantai ketidakberdayaan. Ia ingin keluar, menghantamkan tinjunya ke wajah-wajah pongah itu. Namun ia tahu itu hanya akan berakhir dengan dirinya yang tersungkur di lantai, dihina lebih parah lagi. Di dunia ini, kebenaran seringkali hanya milik mereka yang memiliki kuasa dan harta. "Miskin kok masih tinggal di sini?" Suara Bimo kembali terdengar. Kali ini lebih dekat ke pintu kamar Andi. "Kau itu pengotor pemandangan. Bau kemiskinanmu merembes lewat celah pintu. Seharusnya kau sadar diri. Tempatmu bukan di antara manusia seperti kami, tapi di bawah jembatan bersama tikus-tikus got." Andi menarik napas panjang. Sebuah tarikan nafas yang terasa seperti menghirup serpihan kaca. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah sembilu yang menyayat hatinya. Ia tidak lagi melihat dinding kamar itu. Ia melihat sebuah penjara yang tidak kasat mata. Ia merasa jiwanya perlahan-lahan membusuk di tempat ini. Tekanan itu, ejekan yang konsisten setiap hari, rasa lapar yang menjadi sahabat setianya, dan keputusasaan yang menggelut di pundaknya seperti beban bertonton, akhirnya mencapai titik didih. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Andi berdiri. Ia memasukkan beberapa potong pakaian, botol air mineral yang ia isi ulang dari keran, dan beberapa bungkus biskuit murah di dalam ranselnya. Ia tidak membutuhkan pamit. Ia tidak membutuhkan restu dari siapapun di rumah ini. Matanya tertuju pada sebuah poster usang di dinding yang menggambarkan puncak gunung yang menjulang tinggi, menembus samudra awan. Sumbing, sebuah raksasa yang diam, yang menjanjikan kesunyian yang jujur,
sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari sesama manusia. Ketika Andi membuka pintu kamarnya, Bimo dan Rian sedang bersandar di tembok lorong, memegang gelas kopi mahal. Mereka terdiam sejenak melihat Andi keluar dengan ransel besar di punggungnya. "Wah, lihat sini, si miskin mau pergi," ejek Bimo. Matanya menyapu, menampilkan Andi dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Mau kemana kau? Dengan tas sampah itu? Mencari barang rongsokan di pinggir jalan?" Andi berhenti tepat di depan Bimo. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia menatap mata pria itu dengan tatapan yang dingin, kosong, dan sangat dalam. Tatapan itu membuat tawa Bimo sedikit tertahan. "Aku akan pergi ke tempat di mana suaramu tidak akan pernah bisa menjangkau telingaku." Suara Andi rendah, namun bergetar karena emosi yang tertahan. "Oh, jadi kau mau bunuh diri?" Rian tertawa terbahak-bahak. "Baguslah, satu beban dunia berkurang. Pastikan kau mati di tempat yang tidak menyusahkan orang untuk menguburmu." Andi tidak membalas. Ia melangkah melewati mereka. Bahunya sengaja menabrak bahu Bimo dengan keras. Ia terus berjalan menyusuri lorong, menuruni tangga yang berderit, dan keluar menuju jalan yang masih diselimuti kabut pagi. Ia tidak menoleh ke belakang. Di pikirannya hanya ada satu tujuan: jalur cepit pagar gunung, Gunung Sumbing. Ia ingin menghilang. Ia ingin menyatu dengan tanah, air, dan angin, hingga identitasnya sebagai Andi si orang miskin terhapus dari muka bumi. Perjalanan menuju titik awal pendakian terasa seperti sebuah prosesi pembersihan bagi Andi. Ia menggunakan sisa uang terakhirnya untuk menumpang kendaraan umum yang penuh sesak. Namun ia tidak peduli. Matanya terus menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung beton yang perlahan digantikan oleh pepohonan hijau dan hamparan sawah yang mulai menguning. Udara kota yang penuh polusi perlahan berganti dengan hembusan angin pegunungan yang segar namun menyimpan kengerian tersendiri. Tiba di kaki Gunung Sumbing, tepatnya di jalur cepit pagar gunung, Andi disambut keheningan yang megah. Jalur ini bukanlah jalur favorit bagi para pendaki santai. Ia dikenal karena medannya yang menantang dan suasana mistis yang lebih kental dibandingkan jalur lainnya. Namun itulah yang dicari oleh Andi. Ia tidak ingin bertemu manusia. Ia ingin dihakimi oleh alam, bukan oleh mulut-mulut berbisa. Ia memulai langkahnya dari base camp setelah mengurus izin singkat. Jalur awal adalah aspal sempit yang menanjak, membelah pemukiman terakhir dan ladang-ladang pertanian penduduk. Aroma tembakau yang dijemur di depan rumah warga tercium kuat, bercampur dengan bau tanah basah. Matahari mulai naik, namun sinarnya itu terasa pucat, seolah-olah enggan menembus kabut tipis yang terus bergantung di antara dahan-dahan pohon. Langkah kaki Andi yang mengenakan sepatu gunung bekas terasa berat, namun hatinya terasa sedikit lebih ringan. Setiap meter yang ia tempuh menjauhkannya dari tawa Bimo. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah seolah-olah membawa pergi sebagian dari rasa sakit hatinya. Ia melewati Gardu Pandang, sebuah bangunan kayu sederhana, tempat warga biasa beristirahat di sana. Ia melihat beberapa petani yang sedang memanggul keranjang, menatapnya dengan tatapan datar, tatapan orang-orang gunung yang sudah biasa melihat pendaki nekat, namun menyimpan sesuatu yang berat di pundak mereka. Setelah melewati pangkalan ojek yang sepi, jalan aspal menghilang, digantikan oleh jalanan berbatu yang tak rata. Tanjakan mulai terasa menyiksa otot kakinya. Paru-parunya mulai bekerja ekstra, menghirup oksigen yang semakin tipis.
Dalam waktu sekitar 90 menit, perjalanan yang melelahkan, melewati jarak sekitar 2,5 km yang dipenuhi dengan visual ladang kol dan bawang, Andi akhirnya tiba di pos 1 yang dikenal dengan nama Aula. Ketinggian menunjukkan angka 1803 mdpl. Di hadapannya berdiri sebuah aula kayu yang cukup luas, namun terlihat sangat tua. Kayu-kayunya sudah mulai menghitam dimakan usia dan cuaca. Tidak ada orang lain di sana. Suasana di pos 1 aula itu sangat sunyi. Sebuah kesunyian yang hampir terasa padat. Angin gunung berhembus tiba-tiba, menyelinap di antara celah-celah bangunan, menghasilkan suara siulan rendah yang menyerupai rintihan. Andi melepaskan ranselnya dengan helaan nafas panjang. Ia duduk di lantai kayu yang berdebu, menyandarkan punggungnya pada tiang penyangga. Dinding mulai menusuk ke dalam tulang, menembus jaket tipisnya. Ia mengambil botol airnya, meneguknya perlahan. Matanya menatap ke arah jalur yang baru saja ia lalui, yang kini sudah tertutup kabut tebal. Akhirnya, aku sendiri, bisik Andi pada diri sendiri. Suaranya terdengar asing di telinganya, seolah-olah ia sudah lama tidak bicara. Namun di tengah kesunyian itu, sebuah sensasi aneh mulai menjalar di tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri, perasaan bahwa ia sedang diperhatikan muncul begitu saja, tajam dan nyata. Andi menghentikan kegiatannya meminum air. Ia menajamkan pendengarannya. Terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan, seolah-olah seseorang sedang berjalan di atas papan kayu di belakangnya. Langkah itu lambat, berirama, dan terasa sangat berhati-hati. Andi membeku, jantungnya berdegup kencang, menghantam rongga dadanya yang keras. Ia tidak berani bernafas. Siapa yang ada di sini? Ia yakin tadi tidak melihat siapapun saat mendekati aula. Apakah ada pendaki lain yang sedang bersembunyi? Atau mungkinkah itu penjaga gunung? Dengan gerakan yang sangat lambat, Andi menolehkan kepalanya. Lehernya terasa kaku. Matanya menyisir setiap sudut aula yang remang-remang itu. Bayangan dari pohon-pohon di luar berjatuhan di lantai, menciptakan bentuk-bentuk yang aneh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya debu yang berterbangan dan kekosongan yang dingin. Andi menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Cuma capek. Aku cuma terlalu capek dan stres, gumamnya, mencoba meyakinkan logikanya yang mulai goyah. Ia mengusap wajahnya yang kasar. Bayangan wajah Bimo dan hinaan kembali muncul, memberikan dorongan adrenalin yang pahit. Ia lebih takut kembali ke kehidupan lamanya daripada takut pada suara-suara aneh di gunung ini. Ia tidak ingin berlama-lama di pos 1. Perasaan tidak nyaman itu mendorongnya untuk segera bergerak. Ia kembali memanggul ranselnya, mengencangkan tali bahu, dan melanjutkan pendakian menuju pos 2 yang bernama Sondo. Jarak menuju pos 2 sekitar 900 meter. Namun medannya itu jauh lebih ganas. Ketinggiannya melonjak ke 2098 mdpl. Jalur tanah yang licin dan bebatuan kecil yang mudah goyah di bawah pijakan kaki menjadi musuh utamanya. Di sisi kiri dan kanan, pepohonan akasia berdiri dengan rapat. Dahan-dahannya yang melengkung seolah-olah berusaha meraih siapa saja yang lewat di bawahnya. Cahaya matahari semakin sulit menembus kanopi hutan yang tebal. Nafas Andi semakin tersengal. Keringat dingin bercampur dengan udara beku di kulitnya. Setiap kali ia berhenti untuk mengatur nafas, ia merasakan hutan di sekelilingnya itu seolah-olah ikut berhenti bernafas dengannya. Keheningan itu sangat menekan. Tiba-tiba, sebuah suara halus membelah keheningan itu.
Suara itu bukan siulan angin, bukan pula gesekan dahan. Itu adalah suara manusia. Suara seorang wanita yang lembut namun membawa getaran dingin yang luar biasa. Andi. Andi tersentak dong, tersentak hebat hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Namanya dipanggil, jelas sekali. Suara itu berasal dari balik rimbunnya pohon akasia di sebelah kanannya. "Siapa di sana?" teriak Andi, suaranya parau dan bergetar. "Siapa itu?" Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang kembali menyelimuti. Namun Andi merasa ada sepasang mata yang terus mengikutinya di balik bayangan pohon. Ketakutan yang murni mulai merayap di dadanya, menggantikan kemarahan yang tadinya membara. Ia tidak lagi merasa sendiri, ia merasa sedang digiring. Ia mulai berlari kecil, meskipun kakinya terasa seperti timah. Ia tidak peduli lagi dengan nafasnya yang sesak atau ototnya yang menjerit protes. Ia harus sampai di pos selanjutnya. Ia harus menemukan tempat yang terasa sedikit lebih terbuka. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, ia mencapai pos 2 Sondo. Tempat itu hanya berupa area datar kecil di tengah hutan akasia. Tidak ada perlindungan yang berarti di sini. Andi tidak berhenti. Ia hanya terus melangkah. Matanya liar melirik ke kanan dan ke kiri, tangannya mencengkram erat tali renselnya. Ia terus naik, menanjak lebih tinggi, hingga akhirnya vegetasi mulai berubah. Setelah menempuh jarak sekitar 800 meter lagi selama 75 menit yang penuh dengan kecemasan, ia tiba di pos 3 Lamtoro pada ketinggian 2362 meter di atas permukaan laut. Di sini terdapat shelter kayu yang lebih kokoh dan area yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Matahari sudah mulai turun ke arah barat, mewarnai langit dengan warna oranye yang sedikit pucat dan kelabu yang muram. Andi memutuskan untuk bermalam di sini. Tubuhnya sudah benar-benar mencapai batasnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai mendirikan tenda kecilnya di bawah naungan pohon-pohon lamtoro yang daunnya berguguran. Kegelapan mulai merayap turun dengan cepat, membawa serta hawa dingin yang bisa membekukan darah. Setelah menyalakan kompor kecil dan memasak air untuk menyeduh kopi, Andi duduk di depan tendanya. Cahaya api kompor yang kecil menjadi satu-satunya sumber penerangan di tengah kegelapan hutan yang pekat. Di sekelilingnya, suara-suara malam mulai terdengar. Suara serangga yang aneh, suara burung malam yang terdengar seperti tawa rendah, dan gemericik daun yang tak henti-hentinya. Andi mencoba untuk tidak berpikir. Ia mencoba mematikan semua inderanya, kecuali untuk bertahan hidup. Namun, rasa lelah yang luar biasa akhirnya menyeretnya masuk ke dalam tidur yang tidak tenang. Dalam tidurnya, kenyataan dan mimpi bercampur menjadi satu adegan yang mengerikan. Ia bermimpi berada di sebuah aula megah yang terbuat dari batu hitam yang berkilauan. Lantainya terbuat dari marmer yang sedingin es. Di depannya, di atas sebuah singgasana yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang rumit, duduk seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian kerajaan kuno. Kain sutra berwarna merah darah membalut tubuhnya yang jenjang, dengan hiasan emas yang melingkar di leher dan lengannya. Mahkota kecil yang tajam bertengger di atas kepalanya, yang rambutnya hitam legam, terurai panjang. Wajahnya sangat cantik, kecantikan yang tidak wajar. Namun matanya adalah dua lubang hitam yang tidak berdasar. Wanita itu berdiri di singgasananya, melangkah perlahan menuju Andi yang merasa tubuhnya itu terpaku di lantai.
Setiap langkah wanita itu menimbulkan suara denting perhiasan yang menyerupai suara lonceng kematian. Ia berdiri di depan Andi, tangannya yang dingin seperti mayat menyentuh pipi Andi. Andi ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu tersenyum, sebuah senyuman yang tidak memberikan kehangatan, melainkan janji akan penderitaan yang abadi. Bibirnya yang merah delima bergerak, membisikkan kata-kata yang bergema di dalam kepala Andi seperti guntur yang pelan. Kau telah lari dari duniamu yang kerdil, wahai manusia yang terluka. Suaranya terdengar seperti alunan musik yang menyiksa. Tapi di sini tidak ada tempat untuk melarikan diri. Di sini kau tidak akan lagi menjadi sampah. Kau akan menjadi sesuatu yang lebih berharga. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke telinga Andi. Nafasnya terasa sedingin es pegunungan. Kamu akan menjadi milikku. Andi terbangun dengan nafas yang terputus-putus. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, meskipun udara di luar tenda sangat membekukan. Ia duduk tegak, jantungnya berpacu liar. Ia meraba-raba dinding tendanya, memastikan ia masih berada di dunia nyata. Di luar, kegelapan masih sangat pekat, namun di antara suara angin yang menderu, ia yakin ia mendengar suara tawa lembut yang sama persis dengan yang ada dalam mimpinya. Tawa itu tidak datang dari dalam pikirannya. Tawa itu datang dari kegelapan di balik pohon lamtoro. Andi meringkuk di pojok tendanya, memeluk lututnya erat-erat. Cahaya senternya mulai meredup. Ia menyadari satu hal dengan sangat jelas. Gunung Sumbing bukanlah tempat pelarian yang ia bayangkan. Ia tidak sedang menuju puncak untuk melupakan dunianya yang pahit. Ia sedang melangkah masuk ke dalam sebuah jerat yang telah dipasang sejak ribuan tahun lalu. Sebuah jerat yang tidak hanya menginginkan tubuhnya, tapi juga jiwanya yang telah hancur. Dan ini baru awal dari perjalanannya. Fajar mulai menyingsing dengan warna kelabu yang menyedihkan. Kabut tidak hilang, malah semakin tebal, menyelimuti pos 3 Lamtoro, seolah-olah ingin menyembunyikan keberadaan Andi dari dunia luar. Andi bangun dengan tubuh yang terasa remuk. Setiap sendinya berdenyut sakit, dan sisa-sisa mimpi semalam masih menghantui pikirannya seperti bayangan yang enggan pergi. Ia memaksakan diri untuk mengemas tendanya. Tangannya gemetar saat melipat kain tenda yang basah oleh embun. Ia tidak sarapan, rasa mual di perutnya terlalu kuat. Ia hanya ingin terus berjalan. Pikirannya yang rasional mendesaknya untuk turun, kembali ke peradaban, meski harus menghadapi hinaan Bimo. Namun ada sesuatu yang lain, dorongan yang lebih kuat. Sesuatu yang bersifat naluriah dan mistis, yang memaksanya untuk terus naik. Seolah-olah ada seutas tali tak kasat mata yang terikat di dadanya, menariknya perlahan menuju puncak yang tertutup kabut. Aku harus terus, aku harus lanjut. Aku tidak bisa kembali. Gumamnya berkali-kali kepada dirinya sendiri daripada kepada hutan yang mendengarkan. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 Sejengking adalah perjalanan menuju ambang batas kemanusiaan. Jaraknya hanya 800 meter, namun memakan waktu hampir 1 jam karena medannya yang semakin liar. Di sini, jalur lama dan jalur baru bertemu. Andi memilih jalur lama secara tidak sengaja, karena kabut yang membutakan pandangannya. Jalur itu sempit, curam, dan penuh dengan kebutaan besar yang licin, karena lumut dan aliran air kecil yang menyerupai anak sungai. Andi merangkak di atas batu, jemarinya mencengkeram akar-akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Nafasnya terdengar seperti suara gergaji yang tumpul. Tiba-tiba,
Kakinya itu terpleset pada sebuah batu yang tertutup lumut hijau pekat. Tubuhnya limbung ke belakang. Di bawahnya adalah jurang yang curam yang tertutup oleh kabut. Andi berteriak kecil, tangannya menggapai udara dengan sia-sia. Namun sebelum ia terjatuh, ia merasakan sebuah tangan yang lembut namun sangat kuat mencengkeram lengannya. Pegangan itu begitu mendadak dan stabil, seolah-olah orang yang memegangnya itu memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Andi ditarik kembali ke posisi stabil. Ia terengah-engah, jantungnya seolah ingin melompat keluar dari tenggorokan. Ia menoleh dengan cepat untuk berterima kasih kepada siapapun pendaki yang telah menyelamatkannya. Kata-kata terima kasih itu mati di ujung lidahnya. Di depannya berdiri seorang wanita yang kecantikannya mampu membuat waktu seolah berhenti berputar. Wajahnya memiliki simetri yang sempurna. Kulitnya putih pucat namun bersinar seperti rembulan di malam hari. Matanya yang besar berwarna coklat keemasan menatap Andi dengan kedalaman yang menghipnotis. Ia mengenakan pakaian kerajaan kuno yang sama dengan yang ada di dalam mimpi Andi. Kain-kain indah dengan bordiran emas yang rumit, meskipun di beberapa bagian terlihat usang dan memiliki noda waktu. Kau tersesat, manusia. Tanya wanita itu pelan. Suaranya adalah melodi yang paling indah, sekaligus paling mengerikan yang pernah Andi dengar. Getarannya terasa hingga ke tulang belakang. Andi menelan ludah yang terasa seperti pasir. Ia terpesona, namun instingnya berteriak, "Lari!" Siapa wanita ini? Bagaimana mungkin ada wanita berpakaian seperti ratu kuno di ketinggian hampir 3.000 meter di tengah kabut tebal tanpa peralatan pendakian? Aku hanya ingin ke puncak. Suara Andi pecah. Siapa Anda? Apakah Anda tersesat juga di sini? Wanita itu tersenyum. Itu bukan senyuman manusia biasa. Sudut bibirnya terangkat sedikit terlalu tinggi, memberikan kesan predator yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Aku tidak pernah tersesat di rumahku sendiri, jawab wanita itu. Ia melangkah mendekat. Aroma wangi bunga melati yang busuk tercium kuat dari tubuhnya. Aku telah menunggumu, Andi. Sejak kau pertama kali menginjakan kaki di tanah Cepit. Aku sudah mencium aroma kesedihan dan kemarahanmu. Itu adalah aroma yang sangat manis. Andi mundur satu langkah, namun kakinya tertahan oleh batu besar. Bagaimana Anda tahu namaku? Ini tidak mungkin. Di gunung ini tidak ada yang tersembunyi bagiku. Wanita itu mengulurkan tangannya yang lentik. Jemarinya yang dingin menyentuh dagu Andi. Namaku tidak bisa diucapkan oleh lidah manusiamu yang fana. Tapi kau bisa memanggilku Ratu. Aku adalah penguasa dari apa yang kalian anggap sebagai legenda. Sebuah kerajaan yang dibangun dari kabut dan darah, yang tersembunyi tepat di bawah hidung orang-orang sombong di duniamu. Andi mencoba tertawa, sebuah tawa gugup yang terdengar seperti rintihan. Ini pasti lelucon. Kamera tersembunyi. Apakah ini cara orang-orang gunung mengerjaiku? Ratu itu tidak tertawa. Matanya yang keemasan tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, seperti gerhana yang menelan cahaya. Aku tidak mengenal lelucon, Andi. Aku hanya mengenal kebutuhan. Aku butuh darah manusia biasa untuk memperkuat garis keturunanku yang mulai menipis. Darah yang murni dari rasa sakit,
dari orang yang sudah tidak diinginkan oleh dunianya sendiri. Dan kau adalah kandidat yang sempurna. Sebelum Andi sempat bereaksi, semak-semak di sekelilingnya bergerak liar. Dari balik bayangan pohon dan kabut, muncul beberapa pria bertubuh tegap. Mereka mengenakan pakaian serba hitam yang terbuat dari bahan menyerupai kulit binatang, dengan wajah yang ditutupi oleh topeng kayu yang menyeramkan. Mereka tidak bersuara, bergerak dengan kecepatan dan keanggunan yang melampaui batas manusia. Bawa dia ke Watu Lawang, Perintah Ratu dengan nada dingin yang mutlak. Persiapkan ritualnya, sehingga sana tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Andi mencoba melawan. Ia mengayunkan tangannya, mencoba memukul salah satu pria bertopeng itu. Namun, gerakannya seperti gerakan lambat di depan mereka. Dengan satu sentakan kasar, kedua lengan Andi ditarik ke belakang dan dikunci. Rasa sakit yang tajam menjalar di bahunya. "Lepaskan aku! Siapa kalian? Tolong!" Andi berteriak sekuat tenaga, namun suara hanya memantul di dinding-dinding batu ditelan oleh kabut. Tidak ada pendaki lain, tidak ada saksi. Mereka menyeret Andi tanpa ampun. Kaki Andi terseret di atas bebatuan tajam, merobek celananya dan melukai kulitnya. Namun mereka tidak peduli. Mereka bergerak menuju pos 5 Watu Lawang pada ketinggian 3133 mdpl. Medan yang dilewati semakin terjal, sebuah sabana terbuka yang hanya ditumbuhi rumput-rumput pendek dan dikelilingi oleh tebing-tebing batu raksasa yang menyerupai pintu gerbang, yaitu Watu Lawang. Di sana, di bawah langit yang mulai menggelap karena awan abadi, Ratu berdiri menanti mereka. Ia berdiri di atas sebuah batu besar yang menyerupai altar. Angin kencang memainkan rambutnya yang hitam, membuatnya nampak seperti Dewi Kematian yang bangkit dari bumi. Mulai sekarang, Andi, Ratu berkata saat Andi dilemparkan ke hadapannya, hingga tersungkur di tanah yang dingin. kau bukan lagi milik dirimu sendiri. Kau bukan lagi sampah yang bisa diinjak-injak oleh teman-temanmu. Di sini, kau akan menjadi suamiku. Kau akan menjadi sumber kehidupan bagi bangsaku. Andi mendongak, wajahnya kotor oleh tanah dan darah. Aku tidak mau. Bunuh saja aku. Ratu tertawa. Suara tawanya membelah guntur yang mulai bergetar di kejauhan. Ia membungkuk, menarik rambut Andi dengan kasar agar pria itu menatap matanya. Kematian adalah kemewahan yang tidak akan kuberikan padamu dengan mudah, suamiku. Tolak aku, dan aku akan membuatmu merangkak di atas pecahan kaca setiap hari. Aku akan membuatmu berharap kau tidak pernah dilahirkan. Kau akan belajar bahwa siksaan di duniamu hanyalah belayan lembut dibandingkan dengan apa yang bisa kulakukan di sini. Ia melepaskan jambakannya dan menoleh ke arah para pengawalnya. Bawa dia ke dalam goa di bawah Watu Lawang. Mulailah ritual penyucian. Aku ingin dia merasakan setiap inci dari rasa sakitnya, agar dia tahu siapa pemiliknya sekarang. Andi diseret lagi masuk ke dalam sebuah celah gelap di antara bebatuan raksasa yang tidak pernah terlihat oleh pendaki biasa. Saat ia menghilang ke dalam kegelapan, cahaya terakhir dari dunia manusia menghilang dari pandangannya. Di dunia luar, di base camp Cepit, seorang petugas mencatat nama Andi dalam daftar pendaki yang belum kembali. Pencarian akan dimulai dalam beberapa hari, namun mereka tidak akan menemukan apapun kecuali
sebuah ransel tua yang robek di dekat pos 4. Andi telah hilang. Andi telah dihapus. Namun bagi Andi, perjalanan yang sebenarnya sebuah mimpi buruk yang akan berlangsung selama 1 tahun penuh baru saja dimulai. Di dalam perut gunung, di antara gemericik air yang menetes di stalaktit dan bau dupa yang menyesakkan, Andi akan belajar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kejam daripada kemiskinan, yaitu menjadi sandera dari sebuah cinta yang lahir dari kegelapan. Dan ketika ia kembali nanti, ia tidak akan lagi membawa luka yang sama. Ia akan membawa neraka yang telah ia pelajari secara mendalam. Andi menjerit saat cambuk pertama mendarat di punggungnya. Namun jeritannya hanya menjadi musik pengantar bagi ratu yang sedang menyesap cairan merah dari cawan emasnya. Di sana, di kegelapan abadi, waktu berhenti bermakna, digantikan oleh ritme siksaan yang tidak berujung, dan benih-benih kehancuran mulai ditanam dalam darah dan air mata. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya.